Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan TKM atau PAS, penilaian akhir semester Gasal kurikulum 2013 tingkat SD kelas 2021. Bagi yang baru saja menemukan channel saya edukasi, silahkan untuk mengklik tombol subscribe dan sebarluaskan channel ini kepada teman-teman kalian. Semoga dengan menyebarkan ilmu pengetahuan, dengan menyebarkan kebaikan, menjadi amal ibadah untuk kita semua dan tercatat menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Perhatikan ayat berikut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lanjutan ayat tersebut adalah A. Fama yukadzibuka ba'du biddin. B. Thumma radadnahu asfala safilin. C. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. D. Wattini wazzaitun. Ya, lanjutan untuk ayat di atas yang tepat adalah, pilihannya adalah B, yaitu thumma radadnahu asfala safilin. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan tabel ayat dan arti berikut. Di sini disuruh untuk menjodohkan arti dan ayat yang tepat. Pasangan arti dan ayat yang tepat adalah untuk nomor 1, wattini wazzaitun, demi bukit Tursina atau Sinai. Berarti jelas salah. Wattini wa zaitun harusnya demi buah tin dan buah zaitun. Lanjut, waturi sinin, artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya. Ya, tentu saja salah. Harusnya demi bukit Tursina yang A ini tadi. Lanjut, ketiga, wahadzal baladil amin, artinya kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini juga salah. Wahadzal baladil amin artinya dan demi kota aman, dan demi kota yang aman maksudnya adalah kota Mekah. Yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsani taqwim, kata kuncinya di sini adalah bentuk yang sebaik-baiknya. Jelas berarti kalau ini tepat. Jawaban untuk nomor 2 adalah nomor 4 dan D. Lanjut ke nomor
3. Wa hadzal baladil amin. Yang dimaksud dengan kota yang aman ini dalam ayat tersebut adalah kota Mekah, Madinah, Mesir, Yaman. Ya, yang dimaksud dengan kota yang aman adalah kota Mekah. Lanjut ke nomor 4. Nabi yang menerima wahyu di Bukit Sinai adalah Nabi Musa, Ibrahim, Nuh, Ismail. Ya, yang menerima wahyu di Bukit Sinai adalah Nabi Musa alaihi salam. Menerima wahyu langsung dari Allah berupa kitab Taurat. Lanjut ke nomor 5. Surat At-Tin ayat 4 menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang adil, proporsional, berkala, sebaik-baiknya. Ya, ayat keempat bunyinya tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, ahsani taqwim itu adalah sebaik-baiknya bentuk. Berarti jawaban untuk nomor 5 adalah D. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan ayat berikut dengan cermat. Lafal yang digarisbawahi pada ayat tersebut terdapat hukum bacaan. Ya, yang digarisbawahi adalah lafal al-insan. Ya, ini ada nun sukun di sini. Ada nun sukun bertemu huruf sin. Ya. Kalau dalam ilmu tajwid, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf sin, itu namanya hukum bacaannya adalah ikhfa. Lanjut ke nomor 7. Sebutkan manfaat buah zaitun yang kamu ketahui. Ya, seperti halnya yang kemarin kita sudah bahas, buah zaitun memiliki banyak manfaatnya. Di antaranya bisa diambil minyaknya sebagai minyak zaitun yang sudah terkenal. Selain itu, buah zaitun juga bisa menyehatkan sistem pencernaan supaya pencernaan menjadi lancar. Buah zaitun juga dapat mencegah penyakit kanker, mencegah penyakit jantung, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lain manfaatnya. Lanjut ke nomor 8. Sebutkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman dan beramal soleh sesuai surat At-Tin ayat ke-6. Ya, di ayat ke-6 di sana, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kata kuncinya ajrun ghairu mamnun. Allah akan menjanjikan barang siapa yang beriman dan beramal soleh, akan dijanjikan baginya adalah ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Ya, pahalanya adalah pahala yang tidak putus-putus. Lanjut ke nomor 9. Allah yang maha mematikan, tidak ada seorang pun yang bisa mengelak apabila Allah sudah menentukan ajal seseorang. Pernyataan tersebut sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Ahad, Al-Qayyum. Maha mematikan itu arti dari Asmaul Husna, Al-Mumit. Kalau Al-Hayyu maha hidup, Al-Ahad maha esa, Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Kita lanjut ke nomor 10.
Surat Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa atau memiliki Asmaul Husna. Ya, Maha Esa itu adalah Asmaul Husnanya, arti dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Ahad, Al-Qayyum. Jelas ya, Maha Esa itu arti dari Al-Ahad. Kita lanjut ke nomor 11. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam adalah kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Yang diturunkan kepada Nabi Dawud adalah kitab Zabur. Nama lain dari kitab Zabur adalah Mazmur, yang artinya adalah nyanyian atau puji-pujian. Lanjut ke nomor 12. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang diturunkan berupa lembaran-lembaran dan diterima oleh beberapa nabi. Misalnya Nabi Sis. Wahyu Allah tersebut dinamakan wahyu yang berupa lembaran-lembaran itu dimaksud adalah kitab, suhuf, hadis, maktab. Yang disebutnya adalah suhuf. Lanjut ke nomor 13. Di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus berperilaku terhadap sesama manusia. Misalnya berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga, menyayangi sesama, dan berbagai akhlak terpuji lainnya. Salah satu tujuan diturunkannya kitab suci sesuai dengan narasi tersebut adalah memberikan penjelasan masalah yang sulit sebagai peringatan agar manusia selalu ingat Allah, menjadikan manusia dihormati dan disegani masyarakat sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk berakhlak mulia. Ya, untuk nomor 13 sesuai narasi di atas bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk berakhlak mulia. Karena di situ ada berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga, menyayangi sesama, dan berbagi akhlak terpuji. Itu semua menggambarkan akhlak mulia. Lanjut ke nomor 14. Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan dan fungsinya terhadap kitab-kitab terdahulu adalah sebagai pencatat, menelaah, memilih, penyempurna. Ya, fungsi Al-Quran bagi kitab sebelumnya adalah sebagai penyempurna. Lanjut ke nomor 15. Sebutkan beberapa perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum itu artinya maha berdiri sendiri. Allah menciptakan langit, bumi, alam semesta beserta isinya itu sendiri. Ya, perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum berarti kita harus bersifat mandiri. Contohnya apa? Ya, dari mulai hal yang kecil, dari mulai bangun tidur kita harus merapikan tempat tidur sendiri. Seperti itu sudah menjadi contoh perilaku peneladanan Al-Qayyum. Mandi sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, makan sendiri, ya, dan masih banyak lagi contohnya. Yang penting contoh yang menunjukkan kemandirian. Lanjut ke nomor 16. Sebutkan 4 kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Ya, sudah kita pelajari, Allah menurunkan kitab yang disebut dengan kitab samawi. Kitab samawi itu adalah kitab yang berasal dari langit. Maksudnya dari langit adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah kitab
Taurat. Kitab Taurat itu ditujukan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Berbahasa Ibrani untuk kaum Bani Israel. Yang kedua adalah kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam. Bahasanya Kipti, nama lainnya Mazbur, yang artinya nyanyian atau puji-pujian untuk kaum Bani Israel. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahasanya Ibrani atau Suryani untuk kaum Bani Israel. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya apa? Al-Quran itu bahasanya Arab. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Ya, lanjut ke nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan pembagian sifat jujur yang harus kita laksanakan terdapat dalam pernyataan nomor 1, 2, 3, 4. Ya, untuk nomor 17 yang menggambarkan sifat jujur nomor 1, jujur dalam niat, perkataan, dan perbuatan. Ya, sepertinya ini yang paling benar. Coba kita simpan dulu. Yang nomor 2, jujur dalam keadaan terpaksa, jujur dalam keadaan sempit, jujur terhadap diri sendiri. Ya, yang paling tepat adalah nomor 1. Lanjut ke nomor 18. Perhatikan hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada keselamatan, kesuksesan, kekayaan, surga. Ya, kebaikan menunjukkan kepada ilal jannati di sini. Ilal jannah ini artinya menunjukkan kepada surga. Jannah itu artinya surga. Berarti jawaban untuk nomor 18 adalah D. Lanjut ke nomor 19. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada titik-titik yang disebutkan Rasulullah sampai 3 kali sebagai bukti paling tinggi. Kakek, nenek, ibu, bapak. Ya, yang pertama adalah kepada ibu, selanjutnya kepada bapak. Ya, kepada ibu sampai disebutkan sebanyak 3 kali. Lanjut ke nomor 20. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Sikap yang tepat apabila orang tua memerintahkan berbuat dosa terdapat pada pernyataan nomor mematuhi perintahnya. Ini kan di sini ada jebakannya, perintah orang tua tetapi berbuat dosa. Mematuhi perintahnya tidak. Membentak dan memarahi juga tidak sopan. Berkata kasar kepada mereka tidak juga. Menolak dengan sopan dan tetap menghormatinya. Ya, yang paling tepat ini. Ya, ingat, kita wajib mematuhi perintah orang tua selagi perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, hukum Islam. Kalau sudah perintahnya bertentangan dengan syariat Islam, kita diperbolehkan untuk menolaknya, tetapi iya dengan sopan dan tetap menghormati. Berarti jawaban untuk nomor 20 adalah D. Lanjut ke nomor 21. Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Bapak ibu guru selalu membimbing dan mengajari kita berbagai macam ilmu.
Sikap yang tepat apabila bertemu dengan guru adalah pura-pura tidak melihat karena malu, mengucapkan salam dan berjabat tangan, menghindar takut diberi tugas, bersembunyi karena segan. Ya, jawaban untuk nomor 21, kalau ketemu guru ya mengucap salam dan berjabat tangan. Lanjut ke nomor 22. Sopan santun ketika ada teman yang mengungkapkan pendapat di antaranya, mendengarkan apabila pendapat itu sama dengan kita, tidak mendengarkan apabila pendapatnya berbeda dengan kita, menghargai pendapat teman apapun pendapatnya, cuek dan tidak peduli. Ya, salah satu menghargai teman yaitu adalah menghargai orang lain, yaitu adalah menghargai pendapat. Ya, sikap kita berarti menghargai pendapat teman apapun pendapatnya. Jawaban untuk nomor 22 adalah C. Lanjut ke nomor 23. Sebutkan 4 contoh perbuatan yang mencerminkan sikap hormat terhadap guru. Ya, contoh sikap hormat terhadap guru. Banyak contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya kalau terhadap guru berarti tadi ada di situ, kalau bertemu mengucapkan salam. Kalau bapak ibu gurumu sedang menjelaskan berarti didengarkan dengan hikmat. Terus apa lagi? Mematuhi perintah dan nasihat bapak ibu guru, itu termasuk menghargai, menghormati. Apalagi meneladani sikap baik bapak ibu gurumu, itu juga termasuk menghormati bapak ibu guru. Ya, banyak contoh yang lain. Lanjut ke nomor 24. Sebutkan contoh perbuatan jujur di rumah dan sekolah. Ya, contoh perbuatan jujur kalau di rumah berarti berkata apa adanya dengan orang tuamu. Terus contoh yang lain, mengakui kesalahan kepada orang tuamu, itu termasuk jujur. Apalagi yang biasa disuruh untuk membeli sesuatu, ketika ada uang lebih dikatakan secara jujur bahwa tadi ada kembaliannya. Ya, kalau jujur di sekolah, ya tidak mencontek ketika ulangan, itu termasuk perilaku jujur. Tidak berbohong kepada bapak ibu gurumu. Terus tidak mengambil peralatan tulis teman. Nah, itu juga termasuk menunjukkan sikap jujur. Ya, kita lanjut ke nomor 25. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang membatalkan puasa ditunjukkan nomor. Ya, kita lihat satu persatu. Nomor 1, lupa bila sedang puasa lalu minum. Untuk nomor 1 tidak membatalkan. Walaupun sudah minum 1 gelas, sudah makan 1 piring, tetapi kalau memang lupa tetap tidak batal puasanya. Nomor 2, berkata bohong. Berkata bohong juga tidak membatalkan, namun mengurangi pahala puasa. Menggunjing teman, berbicara kejelekan, ini sama, tidak membatalkan tetapi mengurangi pahala puasa. Sengaja makan di siang hari, ya kalau sengaja makan otomatis jelas batal. Berarti jawaban untuk nomor 25 adalah nomor 4, yaitu D. Lanjut ke nomor 26. Tujuan ibadah puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah ya
di sana dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kuncinya di situ, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Berarti mana jawabannya? Agar badan sehat dan kuat. Ini memang benar hikmah puasa, tapi tidak sesuai dengan yang dimaksud. Agar menjadi orang yang takwa. Nah, inilah la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Lanjut ke nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang termasuk orang yang tidak wajib berpuasa tetapi harus mengganti di hari lain adalah orang gila. Kalau orang gila itu yang memang tidak wajib berpuasa selamanya, selama dia gila tidak wajib berpuasa. Wanita yang sedang haid, nah ini boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti di hari yang lain. Berarti nomor 2 benar, harus dihitung haidnya berapa hari. Orang yang dalam perjalanan jauh ini juga boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti di hari yang lain. Anak kecil, kalau anak kecil sebenarnya tidak wajib puasa, tetapi untuk melatih tidak ada salahnya dilatih semenjak kecil, juga tetap akan mendapat pahala. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 27 adalah 2 dan 3, yaitu B. Lanjut ke nomor 28. Orang yang berpuasa tetapi tetap berbohong mengakibatkan puasanya batal. Seperti tadi, tidak membatalkan, puasanya tidak batal tapi pahalanya hilang. Ya, yang tepat ini, puasanya memang tidak batal tapi pahalanya hilang atau berkurang. Lanjut ke nomor 29. Orang yang melaksanakan ibadah puasa akan memperoleh banyak hikmah. Dengan berpuasa kita merasakan penderitaan saudara kita yang kekurangan, sehingga kita berkewajiban untuk membantunya. Hikmah puasa yang terdapat pada narasi tersebut adalah mendidik belas kasih kepada fakir miskin, mendidik hidup tertib dan disiplin, melatih dari agar bersikap sabar, memelihara kesejahteraan jasmani. Ya, sesuai narasi, merasakan penderitaan saudara kita yang kekurangan, berarti mendidik belas kasih kepada fakir miskin. Lanjut ke nomor 30. Sholat sunnah yang hanya dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan disebut sholat sunnah. Jelas, tarawih, sholat sunnah yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan tidak dikerjakan. Lanjut ke nomor 31. Sebutkan sunnah-sunnah puasa. Ya, sunnah puasa itu diantaranya ya mengakhirkan makan sahur. Jadi sunnahnya itu kalau sahur itu diakhirkan. Terus sebaliknya kalau berbuka sunnahnya didahulukan. Kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka segera didahulukan, segera berbuka. Terus sunnahnya lagi ya ketika berbuka, ketika sahur membaca doa. Selain itu sangat dianjurkan ketika bulan puasa kita memberi makan terhadap orang yang berpuasa untuk berbuka. Wah, itu pahalanya luar biasa, sama halnya pahalanya orang yang berpuasa itu. Ya, diantaranya itu dan masih banyak lagi. Lanjut ke nomor 32. Sebutkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu keutamaannya
termasuk pada malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran diturunkan. Ya, keistimewaannya itu. Selain itu yang sangat terkenal bahwa ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, ibadahnya itu sama halnya dengan 1000 bulan ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Beribadah di malam Lailatul Qadar setara dengan beribadah 1000 bulan ibadah. Luar biasa. Keutamaan yang lain, pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Ya, itu diantaranya keutamaan malam Lailatul Qadar. Lanjut ke nomor 33. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan mukjizat Nabi Daud alaihissalam terdapat pada nomor dapat melunakkan besi. Ya, Nabi Daud mukjizatnya diantaranya adalah dapat melunakkan besi. Selain itu juga Nabi Daud menerima kitab Zabur. Dan Nabi Daud Nabi yang memiliki suara merdu. Berarti untuk nomor 33 jawaban yang tepat adalah D. Lanjut ke nomor 34. Perhatikan narasi berikut. Seorang nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sehari berpuasa, sehari tidak. Beliau memiliki suara yang sangat merdu dan senantiasa dilantunkan untuk bertasbih dan memuji Allah. Nabi yang dimaksud adalah ya seperti yang di atas tadi, itu adalah Nabi Dawud alaihi salam. Lanjut ke nomor 35. Nabi yang dapat berbicara dengan hewan adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Lanjut ke nomor 36. Nabi Ilyas telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur, yaitu penduduk negeri Ba'labak, sebuah daerah di Lebanon. Akan tetapi mereka menentang sehingga Allah menurunkan azabnya berupa ya umatnya Nabi Ilyas di sana itu diberi azab berupa kekeringan dan gempa bumi. Lanjut ke nomor 37. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang berlaku sepanjang zaman hingga sekarang. Mukjizatnya apa? Ya, di antara mukjizat Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Tetapi mukjizat yang terbesar itu adalah Al-Quran, yang sepanjang zaman sampai hari kiamat akan tetap ada. Lanjut ke nomor 38. Sikap dan perilaku Nabi Muhammad maksudnya, harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu yang dimaksud uswatun hasanah Nabi terakhir, nama-nama yang baik, ilmu yang bermanfaat, contoh teladan yang baik. Ya, uswatun hasanah itu adalah suri teladan yang baik atau contoh teladan yang baik. Ya. Demikian pembahasan soal TKM atau PAS semester Gasal, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.